Pasar kripto dunia rontok awal minggu kemarin 5 Agustus 2024. 500 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 8.000 triliun rupiah hilang hanya dalam waktu 3 hari. Pasar saham Tokyo rontok 12,4%, terburuk sejak kejadian Black Monday atau crash bursa saham Oktober 1987. Di balik itu, para globalis kapitalis ingin mengamankan uang mereka, bahkan mengambil untung dari situasi market crash ini. Mereka jumlahnya nggak banyak, paling hanya sekitar 1%, tapi mengontrol 90% lebih dari peredaran uang dan investasi di seluruh dunia. Kelompok ini selalu untung, yang bisa mengikuti mereka paling-paling hanya sekitar 5% saja. Sisanya 95% biasanya selalu rugi. Saya ulangi, selalu rugi. Ini bukan hoax, apalagi ngibul. Beberapa konten sebelumnya ada yang komen, konten Kupas FS hoax. Kupas FS tidak pernah menyampaikan informasi hoax. Semua fakta dan data saya sajikan berdasarkan riset. Kupas FS menyajikan ide, inspirasi, dan insight atau wawasan tentang ekonomi, bisnis, dan investasi agar kita semua waspada dan tidak tersesat. Kalau subscriber Kupas FS sudah tembus 10.000, saya akan bahas konten-konten edukatif seputar investasi, ekonomi, dan bisnis, tentu untuk menginspirasi kita semua. Semuanya gratis untuk subscriber channel Bisnis Miracle. Tanggal 5 Agustus 2024 kemarin, Bursa Korea Selatan juga rontok 8,8%, terburuk sejak krisis di Oktober 2008. Taiwan rontok 8,4%. Hari yang terburuk sejak tahun 1967. Kemudian bursa Amerika, Nasdaq Companies turun sekitar 3,4% dan IHSG juga melemah 3,4% sama dengan di Nasdaq Amerika. Peristiwa yang sama terjadi pada 19 Oktober 1987. Hanya dalam satu hari investor di dunia pada saat itu kehilangan uang 1,71 triliun dolar Amerika Serikat. Atau kalau dirupiahin sekitar 27.226 triliun rupiah. Sama dengan 8 tahun APBN Indonesia yang setara dengan 3.325 triliun di tahun 2024. Wow. Memang sampai konten ini dibuat terjadi tren kenaikan kembali harga-harga saham maupun aset kripto di pasar. Namun banyak analis yang menilai kejadian 5 Agustus 2024 bukan kejadian yang biasa-biasa. Bukan tiba-tiba juga, dan juga bukan kebetulan. 50% lebih analis memprediksi bahwa ini adalah tanda-tanda besar awal resesi global. Di Bursa Efek Indonesia, investor asing sekitar 43%. Sekali mereka hengkang dari Bursa Efek Indonesia, bursa saham akan kocar-kacir. Para penganut mazhab investasi akan selalu bilang, sabar, sabar, tunggu. Market itu pasti akan naik kembali dalam jangka panjang. Mereka yang menganut mazhab trading pasti akan bilang, tenang saja, ini hanya koreksi pasar. Bulan depan juga pasti akan kembali to the moon alias meroket kembali. Dalam dunia pasar keuangan termasuk pasar saham, kripto, forex, bahkan indeks dan emas, masa depan selalu abu-abu. Prediksi hampir pasti selalu salah. Masa lalu hanyalah masa lalu. Analis dan prediksi dari data masa lalu hanya untuk sekedar kita tahu saja, tapi bukan penentu. Saya lagi bukan penentu kemana investasi akan bergerak, naik atau turun. Uang itu tidak peduli masa lalu. Uang dan investasi akan selalu menjadi atau mencari keseimbangan terbarunya. Nah, keseimbangan baru ini hanya sekitar 5% saja. Atau mereka yang berhasil mengambil keuntungan. Siapapun guru Anda, ya, termasuk jika guru Anda adalah Warren Buffett sampai misalnya Robert Kiyosaki, ya. Kemudian apabila guru Anda juga Jim Simons hingga George Soros, atau mungkin guru Anda adalah Jesse Livermore, ya, seorang trader di Amerika Serikat sekitar tahun 1900-an yang selalu untung dalam kondisi apapun, bahkan dalam kondisi market crash, yang dia belajar trading sejak dia itu masih SMP dan tidak sekolah, tapi dia merupakan trader sepanjang masa di bursa saham Amerika Serikat. Bahkan lampu merah, hijau, kuning Amerika Serikat di New York tahun segituan itu bisa dikendalikan
kalau Jesse Livermore lewat gitu ya. Apalagi yang mengklaim suhu saham atau kripto Anda adalah orang Indonesia yang portfolionya gak sampai seujung kukunya para paus investor-investor tadi. Sementara itu kebijakan moneter yang dilakukan oleh pemerintah melalui bank sentral, melalui kenaikan dan penurunan suku bunga untuk mengontrol nilai tukar, mengontrol inflasi, mengontrol pasar uang, semua dilakukan itu hanya bersifat reaktif atas perubahan yang terjadi di pasar. Semua pasar uang itu seperti air, terus mencari keseimbangan baru. Para paus investasi akan selalu mengejar untung atau menjaga agar pundi-pundinya tidak hilang sepeser pun. Ya, apalagi 1%, 2%, sampai 10%. Mereka 0,1% pun tidak mau hilang uangnya. Yang mereka jaga dan kelola itu ribuan triliun. Jadi meskipun bunga pemerintah misalnya pada kasus Bank Sentral Jepang menaikkan suku bunga hanya 0,25%, buat mereka jangankan 0,25%, 0,1% saja itu penting banget. Para investor paus ini merespon pasar dengan cepat. Ya, mereka bisa hengkang dari pasar ketika mereka melihat ada kebijakan yang mereka anggap ini akan memicu hal-hal yang merugikan uang mereka. Masalahnya, paus hanya rugi sedikit ketika dia hengkang dari pasar. Sementara investor retail bisa rugi sampai puluhan persen, dan itulah nasib para investor retail. Apakah kalian investasi di saham atau kripto? Saya ingin tahu. Posisi kalian sedang untung apa sedang rugi? Komen di bawah. Atau untuk kalian yang ingin tahu dunia saham dan dunia kripto, meskipun belum pernah berinvestasi, kalian wajib tahu tentang dunia ini. Kalian yang lagi gabut, ya boro-boro punya investasi, mikirin bayar hutang saja susah. Gak apa-apa, tonton saja, mungkin kalian akan terinspirasi. Siapa tahu kalian bisa jadi seperti Warren Buffett. Tonton sampai habis, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Kita ngopi dulu. Awal pekan 5 Agustus 2024, harga Bitcoin yang merupakan aset kripto terbesar menurut market cap terjun bebas hingga ke bawah level 60.000 US dollar. Kini diperdagangkan seharga 53,399 ribu. Turun 10,8% dari harga sebelumnya. Meski pada 9 Agustus kembali naik menjadi 61 ribu. Ya. Tapi ke depan harganya seperti apa masih juga belum tentu aman. Kemudian Ethereum, aset kripto terbesar kedua, juga terperosok 21,2%. Harga Ethereum sempat amblas ke USD 2,240 tanggal 9 Agustus, kembali naik menjadi USD 2.673. Ke depan bagaimana? Juga tidak ada yang bisa menjamin. Peristiwa Black Monday Senin 5 Agustus 2024 mengguncang Jepang, Taiwan, Korea Selatan, hingga India. Ini mengingatkan pada peristiwa Black Monday tahun 1987. Para analis meyakini bahwa dunia sedang diambang resesi. Bahkan trompet resesi sudah berbunyi. Berkshire Hathaway milik Warren Buffett telah menjual setengah sahamnya di Apple senilai 90 miliar US dollar. Dan dia memilih untuk menumpuk uang tunai senilai 277 miliar US dollar atau setara dengan 4.414 triliun rupiah. Hampir 1,5 kali, 1,5 kali APBN Indonesia 2024 ini. Angka yang fantastis. Warren Buffett meyakini krisis Amerika Serikat dan krisis global sedang diambang mata. Indikator laporan kinerja keuangan banyak perusahaan mengecewakan. Dan pengangguran Amerika Serikat terus meningkat. Belum lagi ancaman Perang Dunia Ketiga akan terjadi apabila Iran akan menyerang Israel pasca pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh pekan lalu. Ingat, Perang Dunia I terjadi juga karena insiden dibunuhnya Pangeran Franz Ferdinand bersama istrinya dari Austria-Hungaria tahun 1914 di Sarajevo, Bosnia-Herzegovina. Jika Perang Dunia Ketiga terjadi, ini tentu sangat mengerikan bagi dunia investasi. Sejarah kebangkrutan massal di dunia investasi akan terulang pada generasi kita. Mengapa terjadi crash pada pasar kripto? Pasar cryptocurrency mengalami penurunan tajam dari 2,6 triliun US dollar
pada Maret 2024 menjadi 2,1 triliun pada awal Juli 2024 dan sekarang di sekitar 2,1,6 triliun US dollar. Investor agak takut dengan data-data terkait inflasi dan suku bunga di Amerika Serikat yang berdampak negatif pada harga kripto. Penurunan pasar kripto bagi pecinta kripto dianggap bagian dari koreksi yang dimulai sejak Juli 2024. Ya, sebenarnya pasar ini sudah mulai turun sejak Maret 2024, naik turun secara volatile gitu ya. Dan ujung-ujungnya sangat drastis pada sekitar bulan Agustus 2024. Penurunan kripto ini juga terjadi setelah Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengurangi kemungkinan penurunan suku bunga pada tahun 2024. Powell mengklarifikasi bahwa diperlukan data yang lebih kuat oleh Bank Sentral Amerika Serikat sebelum adanya kebijakan penurunan suku bunga. Menurut data dari FedWatch Tool CME Group, investor mengantisipasi akan terjadi 2 atau lebih penurunan suku bunga The Fed Amerika Serikat tahun 2024 ini. Hingga tulisan ini dibuat, penurunan suku bunga pada pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) pada bulan September 2024 masih di atas 70%. Artinya peluang untuk suku bunga turun itu sangat tinggi. Kemudian terjadinya aliran keluar ETF Bitcoin juga terus berlanjut. Pasar aset kripto juga merupakan cerminan dari taktik pengurangan risiko yang digunakan oleh investor dan fund manager atas investasi kripto mereka di bursa. Ya, termasuk bursa ETF Bitcoin. Apalagi banyak investor korporasi yang baru mulai masuk ke kripto, tapi mereka belum yakin dengan kondisi masa depan aset ini. Belum lagi kondisi ketidakstabilan pasar global saat ini. Data pasar kripto menunjukkan bahwa investor jangka panjang mereka pada exit atau melakukan likuidasi investasi dengan nilai yang cukup besar, bahkan mencapai 5 kali lebih besar dari total transaksi investor jangka pendek. Ini berarti bahwa investor institusi dan investor jangka panjang mulai agak ketakutan untuk menaruh investasinya di Bitcoin. Dari sudut teknis para trader, penurunan pasar kripto dianggap bagian dari koreksi pasar. Misalnya, kapitalisasi pasar telah turun 19% sejak dari 2,6 triliun pada 7 Juni 2024. Koreksi tajam ini pada 4 Juli 2024 telah menyebabkan turunnya kapitalisasi pasar kripto sampai menjadi 2,1 triliun US dollar. Harga naik turun itu wajar. Masalahnya adalah kalau kalian beli pada waktu naik, kemudian pada waktu turun kalian panik kemudian menjual. Tentu amsyong itu namanya. Analis masa depan menunjukkan posisi indeks kekuatan relatif atau RSI, Relative Strength Index di 30 menegaskan dominasi bearish di pasar. Jika aktivitas penjualan berlanjut, valuasi pasar kripto mungkin akan turun terus menuju angka 2 triliun US dollar dalam beberapa hari atau mungkin dalam beberapa minggu ke depan. Namun mungkin tetap saja yang namanya market itu bukanlah masa lalu. Market adalah masa depan. Tidak ada yang tahu. Itu yang harus disadari oleh siapapun yang melakukan investasi di pasar saham atau pasar kripto. Kemudian mengapa saham itu rontok pada Black Monday pekan ini, tanggal 5 Agustus 2024. Kejadian Black Monday pada saham itu sama dengan kejadian pada 19 Oktober tahun 1987. Saham di seluruh dunia mengalami keruntuhan tajam yang dikenal dengan Senin Hitam atau Black Monday. Sejarah Bank Sentral Amerika Serikat menyatakan bahwa Black Monday adalah bencana pasar saham Asia sebagai katalis dari segalanya. Indeks Hang Seng pada saat itu atau indeks Hong Kong turun sampai 40%. Nikkei Jepang kehilangan 14,9% atau 3.836 poin. Setelah itu pasar Amerika Serikat dibuka dengan kekacauan yang parah. Dalam satu sesi perdagangan Dow Jones Index merosot sampai 22,6%. Sedangkan indeks S&P 500 anjlok 30%. Sejak depresi hebat 1930, hal ini merupakan kerugian terbesar di pasar saham Amerika Serikat. Kejatuhan tersebut menyebar di seluruh Eropa juga. Di Inggris, pasar saham London turun 22% dalam 2 hari, di antara semua pasar yang merugi.
Austria yang paling sedikit terkena dampak dengan penurunan 11,4%. Menariknya, Sensex yang baru diluncurkan pada tahun 1986 justru ditutup menguat. Pada tragedi Black Monday ini, 1,71 triliun US dollar diperkirakan hilang di seluruh dunia atau sekitar 27.118 triliun rupiah. Terjadinya Black Monday 2024 ini akibat adanya spekulasi bahwa akan terjadi potensi resesi ekonomi di Amerika Serikat yang muncul setelah rilis data pasar tenaga kerja di negeri Paman Sam yang melambat tajam dan beberapa data ekonomi Amerika Serikat yang cenderung mengecewakan. Pekan lalu, negeri Paman Sam banyak mengeluarkan data penting seperti pengumuman suku bunga, pasar tenaga kerja, termasuk pengangguran dan data pekerjaan. Kemudian pengangguran Amerika Serikat naik signifikan ke 249.000, melampaui ekspektasi yang diproyeksikan naik hanya sekitar 1.000 ke 236.000. Sehari kemudian kondisi pasar tenaga kerja yang melambat dikonfirmasi dengan data pekerjaan di luar pertanian yang hanya bertambah 114.000, jauh dari harapan pasar sebesar 179.000 ke 175.000 pekerjaan. Tingkat pengangguran Amerika Serikat pada Juli 2024 juga melonjak 4,3% dari sebelumnya 4,1% pada Juni 2024. Hal ini membawa kesimpulan bagi para pelaku pasar bahwa ancaman resesi meningkat di Amerika Serikat, yang kemudian hal ini memicu kekhawatiran akan terjadi hard landing karena Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve atau The Fed dinilai lambat melakukan quantitative easing, atau seperti yang terjadi pada waktu pandemi COVID 2019 lalu. Kira-kira bagaimana prediksi pasar saham ke depan? Indeks S&P 500 mencapai 4.766 pada awal tahun, namun kenaikan suku bunga The Fed membuat indeks turun menjadi 3.674. Kemudian indeks industri Dow Jones turun dari 36.799 menjadi 29.888 untuk sementara. Hal ini menunjukkan bahwa dampak kebijakan suku bunga itu bersifat negatif terhadap nilai aset keuangan. Investor aset mata uang kripto jelas terkena dampak paling negatif. Banyak investor, terutama investor reguler, kehilangan uang mereka sehingga menimbulkan efek domino yang mengakibatkan penurunan kepercayaan terhadap aset mata uang kripto. Tentu saja spekulasi meningkat selama periode suku bunga rendah. Kurangnya uang mudah atau easy money atau uang murah. Jadi kalau suku bunga itu naik, maka kemampuan kita untuk mendapatkan uang itu lebih sulit. Dengan ini akan menaikkan harga mata uang kripto. Aset dalam mata uang kripto selalu berspekulasi. Ketika harga naik, mereka mengambil pinjaman misalnya dan kemudian menginvestasikan asetnya ke dalam kripto ketika suku bunga turun. Tapi ketika suku bunga naik, belum tentu mereka mengambil opsi itu. Maka ketika suku bunga turun, maka harga aset kripto itu cenderung naik. Biaya pinjaman meningkat dan likuiditas pasar semakin langka ketika suku bunga pinjaman itu naik karena kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh The Fed atau Bank Sentral Amerika. Selain itu, terdapat peningkatan permintaan keuntungan atau margin. Akibatnya akan banyak sekali orang yang melakukan penjualan kripto ke pasar sehingga harga kripto cenderung untuk ambruk ketika suku bunga itu naik. Semua orang ingin menjual kepemilikan mata uang kripto mereka dengan cepat ya ketika suku bunga mengalami kenaikan. Kemudian juga persoalan kripto tidak ada underlying aset sehingga menyebabkan penurunan harga aset kripto yang lebih besar bagi orang yang kurang percaya terhadap nilai aset kripto. Investor mengalami kerugian karena nilai aset kripto menurun. Mereka selalu menjadi korban. Mengapa kami menyebut mereka sebagai korban? Mengingat memang banyak orang-orang awam yang berinvestasi di aset kripto dan tidak ngerti produk turunannya, risikonya nggak ngerti. Mereka tertarik pada kisah sukses orang lain, mengikuti orang yang mengklaim punya banyak keuntungan dari transaksi atau perdagangan kripto. Begitu juga menyusul keputusan platform Celsius untuk berhenti meminjamkan uang untuk berdagang margin. Perusahaan perdagangan mata uang kripto terbesar, situasi ini di pasar aset digital menjadi semakin tidak terorganisir.
Akibatnya likuiditas pasar menjadi turun. Celsius mengalami masalah dan mungkin bisa berujung pada kebangkrutan. Mereka yang tidak mempunyai keahlian investasi yang komprehensif atau investor amatir adalah mereka yang menderita ketika terjadi penurunan. Pemerintah dan bank sentral terus-menerus memperingatkan kepada masyarakat untuk investasi yang serupa yang dianggap perjudian tanpa ada aset yang mendasarinya. Aset cryptocurrency menunjukkan kepada para pemenang betapa sederhananya menjadi kaya. Mereka yang mengambil keputusan jangka pendek akan menganggap dirinya tertipu karena ternyata ketika sudah masuk, ternyata harganya turun, kemudian dia rugi, dia merasa itu penipuan. Hal ini jelas dilarang oleh OJK. Bank oleh OJK dilarang membantu transaksi terkait aset kripto ini. Apalagi Bank Indonesia juga melarang penggunaan kripto sebagai alat pembayaran. Sayangnya tidak berhasil. Akar permasalahannya adalah sebagai masyarakat kita tidak lagi terlalu percaya 100% pada otoritas. Kemudian bagaimana prediksi aset kripto ke depan? Terjadinya peristiwa Black Monday baru-baru ini di mana terjadi penurunan yang tajam terhadap pasar global dapat memiliki dampak yang sangat signifikan. Yang pertama adalah volatilitas pasar yang meningkat. Pasar kripto kemungkinan akan mengalami volatilitas atau kenaikan dan penurunan harga yang sangat tinggi di tengah ketidakpastian ekonomi global. Fluktuasi harga yang tajam bisa menjadi lebih runyam. Tetap saja ada risiko pasar yang bearish di tengah ketidakpastian atau ketidakmenentuan pasar ke depan. Namun demikian, juga ada yang memprediksi bahwa Bitcoin ada potensi bullish. Jika Bitcoin dilihat sebagai penyimpan nilai yang aman di tengah ketidakpastian ekonomi, ada kemungkinan bahwa permintaan akan meningkat. Hal ini akan mendorong harga Bitcoin untuk naik. Jika banyak pihak yang merasa ketidakmenentuan ini seperti akibat perang, para investor paus yang takut bursa saham crash, kemudian mereka akan mencari alternatif tempat untuk menaruh uangnya yang aman, yaitu di Bitcoin. Itu paham yang meyakini bahwa Bitcoin akan terus naik. Kemudian ada pergeseran dalam altcoin. Fokus mungkin bergeser dari altcoin yang memiliki risiko tinggi, mungkin para investor atau mereka yang ingin menyimpan, mencari tempat yang aman, mereka akan menaruh asetnya di kripto aset yang lebih mapan dan memiliki penggunaan yang jelas seperti Bitcoin. Kemudian, market tidak akan pernah diam, selalu mencari keseimbangan baru. Inovasi dan adopsi teknologi, krisis keuangan dapat mendorong inovasi lebih lanjut dalam hal mata uang atau dalam hal inovasi kripto ini. Misalnya solusi DeFi, Decentralized Finance, yang menawarkan alternatif dan layanan keuangan tradisional yang lebih aman dan inovasi-inovasi baru berikutnya. Investor institusional kemungkinan di tengah situasi ketidakmenentuan pasar akan cenderung berhati-hati untuk masuk pasar kripto. Mereka akan lebih nyaman untuk menaruh uangnya di pasar uang seperti deposito dan obligasi pemerintah. Pasca peristiwa Black Monday, pasar kripto berada di persimpangan jalan, di mana volatilitas atau naik turunnya saham kemungkinan akan meningkat dan adanya ketidakpastian ekonomi dapat mempengaruhi tren harga. Sementara ada potensi untuk meningkatkan permintaan dan adopsi, tetapi dengan risiko yang masih tetap sangat tinggi. Investor disarankan untuk berhati-hati, terus memantau perkembangan dan mempertimbangkan strategi diversifikasi dan manajemen risiko yang baik. Bagaimana menurut kalian? Mau investasi apa? Atau nanti dulu? Ayo berikan pendapatmu, komen di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan untuk mendukung konten Kupas FS. Sampai berjumpa kembali pada program Kupas FS yang akan datang. Saya Farid Subhan, salam Miracle.